Selamat siang anak-anak. Siang. Apa kabar? Baik. Ya, baik, terima kasih. Bagaimana kelasnya sudah bersih? Bajunya masih keluar itu masih masuk. Sirapi bajunya dulu. Hari ini sebelum kita memulai dengan pembelajaran kita di siang hari yang indah ini, alangkah baiknya kita memulai dengan doa. Atau siapa yang mau pimpin kita dalam doa? Boleh, silakan. Mari teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran, kita menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Berdiri. Beri salam. Selamat siang, guru. Oke, selamat siang anak-anak. Silakan duduk kembali. Oke, anak-anak siapa yang tidak masuk hari ini? Dua orang. Hah? Ada dua orang. Dua orang tidak masuk. Siapa? Emo sama. Oke, silakan link yang ada di situ yang punya HP silakan klik linknya langsung baru mengisi daftar hadir. Kita mulai sebelum masuk pada materi pembelajaran, guru minta anak-anak berdiri kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Oke, semuanya bisa berdiri, nyanyi dengan penuh semangat. Terima kasih, silakan duduk kembali. Baik anak-anak, siapa yang masih ingat pelajaran dimulai? Siapa yang masih ingat negara Republik Indonesia tahun 1945? Oke, jadi pertemuan minggu lalu itu kita belajar tentang memaknai Undang-Undang Dasar, kedudukan dan makna Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Siapa yang masih ingat? Kalau Undang-Undang Dasar itu terdapat berapa alinea? 4. Berapa alinea? 4. Oke, bagus. Jadi Undang-Undang Dasar itu terdapat 4 alinea dalam Undang-Undang Dasar. Oke, untuk hari ini kita akan belajar materi bab 3. Jadi bab 3 ya. Kita belajar tentang tata urutan peraturan perundang-undangan di dalam sistem hukum nasional di Indonesia. Jadi anak-anak, guru mengharapkan anak-anak bisa mengikuti pelajaran ini dengan baik. Ingat ya, mulai dari awal sampai akhir anak-anak, guru mengharapkan supaya anak-anak mengikutinya dengan baik. Karena sangat bermanfaat sekali jika anak-anak hari ini memahami materi pelajaran hari ini. Jadi untuk memahami materi pelajaran hari ini yaitu dengan cara mengikutinya, mengikuti pelajaran dengan baik, lalu mengerjakan setiap tugas atau tugas yang akan guru berikan dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Yang akan kita pelajari, anak-anak silakan perhatikan di depan. Oke, ini adalah tugas bab 3 yaitu tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional di Indonesia. Ya, ini adalah tujuan pembelajaran yang akan kita capai, yaitu yang pertama siswa dapat menunjukkan sikap disiplin dalam menerapkan aturan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam tata urutan peraturan perundang-undangan nasional. Oke, anak-anak silahkan perhatikan gambar di depan. Perhatikan gambar yang pertama itu tentang apa? Mengapa harus polisi meminta
Kewajiban dan tugas polisi. Oke, kewajiban dan tugas polisi. Ada yang lain? Kenapa sampai Sekapros itu ada polisi dia kasih menyeberang anak-anak di jalan? Ini kenapa sampai ada? Jadi kita akan mencari tahu tentang apa yang dimaksud dengan peraturan. Oke? Apa yang dimaksud dengan peraturan? Terus anak-anak juga akan mencari tentang asas-asas dalam pembentukan. Oke, guru bagi kelompok. Setelah guru bagi baca nama kelompoknya, silakan duduk sesuai kelompok. Sebelah sini kelompok 1, sebelah kanannya Bu Guru kelompok 2. Orang kerjakan satu nomor. Harus sudah jawabannya semua. Diskusikan bersama. Oke, perhatikan dulu. Jadi tugas pertama itu anak-anak perhatikan tugasnya tentang apa? Dalam pergaulan hidup manusia mempunyai keinginan yang berbeda-beda agar bisa paham. Kelompok 2, bagaimana bisa paham? Bisa ya. Jelas? Oke, dikerjakan dengan penuh tanggung jawab. Jadi dalam proses pengerjaan, Bu Guru akan nilai. Ingat ya, dalam proses anak-anak mengerjakan tugas, Bu Guru nilai. Nilai apa yang Bu Guru ambil? Ingat, nilai sikap dengan nilai keterampilan. Oke, baik, untuk waktu sekarang Bu Guru beri kesempatan untuk kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusi kelompok ini. Oke, baik, yang pertama terima kasih Pak Guru atas kesempatannya. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan apa yang kami belajar dan pelajari. Dalam pergaulan hidup manusia mempunyai keinginan dan yang berbeda-beda agar supaya keinginan itu tercapai dengan baik, maka dia melakukan satu pedoman atau perkawinan melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Nomor 2. Spesialis ujian antara jenis matika, pilihan kata atau istilah serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi Atau wali kota. Demikian hasil kami. Oke, adalah hasil diskusi dari kelompok 1. Beri aplaus untuk kelompok 1 dulu. Oke, yang berikut
efisiensi, kejelasan keputusan, dan keterbukaan. Merupakan peraturan negara tertinggi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan nasional. B. Penetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Artinya ketetapan MPR merupakan putusan MPR yang ditetapkan dalam sidang MPR. C. Faktanya dikumpulkan untuk dinilai. Guru. Atau tentang peraturan perundang-undangan Indonesia yang tertinggi apa? Yang paling tinggi. Yang paling tinggi apa? Oke, bagus sekali. Jadi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu yang paling tertinggi. Kalau yang paling terendah, oke. Jadi itu adalah kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Jadi sebenarnya tata urutan peraturan perundang-undangan. Jadi ada mulai dari peraturan yang tertinggi sampai kepada peraturan yang rendah. Ada orang yang tidak ada HP? Yang tidak ada HP, ini langsung di nomor ini. Di sini itu tadi apa PKN? Ya, pilih PKN satu tak? jawaban yang Saya PKN tak? Iya, PKN. Bahasa pun masih belum. Kalau belum kita lanjut. Oke, untuk yang baik, anak-anak, menurut kalian pelajaran kita hari ini menyenangkan atau membosankan? Anak-anak pahami materi pelajaran kita hari ini atau tidak? Oke, untuk sebelum mengakhiri pelajaran kita hari ini, guru ingin menyampaikan bahwa untuk minggu depan kita akan mempelajari materi bagian B. Materi bagian B yaitu tentang proses penyusunan undang-undang dasar. Jadi minggu depan materi bagian B. Anak-anak bisa pelajari di rumah. Sebelum minggu depan kita akan belajar tentang proses penyusunan undang-undang dasar. Oke, untuk itu sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, guru minta satu orang kunjung doa untuk kita mengakhiri proses pembelajaran kita. Oke, masing-masing berdoa mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah memimpin kita dalam proses pembelajaran sampai selesai. Silakan, Berdiri. Risalah. Selamat siang. Oke, selamat siang. Selamat pulang. Terima kasih. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Pelan-pelan, sampai salimnya pelan-pelan ya. Tunggu di kelas ya. Tunggu di kelas.